Hai, kembali lagi bersama saya di Cerita Arata. Seperti biasa, saya akan menceritakan kisah hantu. Kali ini, urban legend Jepang, teke-teke. Ada yang tahu kenapa hantu ini disebut teke-teke? Karena hantu ini berjalan dengan kedua tangannya sambil menyeret badan. Namun, saat mengejar korbannya, ia dapat berlari dengan sangat cepat. Nah, pada saat berlari inilah akan terdengar suara teke, teke, teke. Perlu diketahui, hantu Kashima Roiko-san ada beberapa versi berbeda. Versi pertama menceritakan bahwa hantu itu akan muncul setelah kamu mendengar ceritanya. Lalu, versi lainnya pun menceritakan bahwa hantu itu akan datang untuk mencuri kakimu. Nah, setelah bertahun-tahun, kedua versi ini pun digabungkan menjadi cerita hantu yang disebut dengan makhluk mengerikan. Legenda ini pun menyebar dengan sangat cepat di Jepang, mulai dari Hokkaido ke prefektur Niigata. Kepanikan menyebar hingga ke Tokyo, di mana menambahkan versi lagi soal rel kereta api. Ceritanya terus menyebar dari mulut ke mulut, dan kali ini telah menyebar lebih jauh hingga ke Kansai. Dan lagi-lagi menambahkan versi bahwa Kashima-san luka bakar akibat kebakaran hebat. Dari Kansai terus menyebar hingga ke Hiroshima. Di sini pun muncul versi lainnya lagi. Diceritakan bahwa Kashima-san merupakan prajurit yang terluka karena ledakan bom atom pada Perang Dunia Kedua. Nah, legenda Kashima-san di era modern ini dianggap sebagai contoh standar atau cerita standar. Lalu, bagaimana kisahnya di versi ini? Bagaimana kisah sebenarnya? Hantu teke-teke ini mulai meneror masyarakat Jepang. Kashima Roiko merupakan urban legend yang sering dikaitkan dengan hantu teke-teke, bahkan Kuchisake Onna. Ada beberapa versi yang menceritakan bahwa Kuchisake Onna nama aslinya adalah Kashima Roiko, atau si Kashima Roiko itu adalah putrinya. Diceritakan bahwa ia sebenarnya sama halnya seperti gadis biasa yang hidup normal di sebuah daerah Hokkaido, Jepang. Namun, terjadi hal buruk padanya di suatu malam. Roiko-san bertemu sekelompok orang-orang tidak dikenal di jalanan. Dirinya pun disiksa amat teramat keji hingga sekarat. Dalam keadaan memprihatinkan itu, Roiko-san berusaha lari, berharap menemukan pertolongan. Namun, karena keadaan sudah malam dan juga sepi, Roiko-san tidak menemukan seorang pun. Dalam keadaan memprihatinkan, dia benar-benar mengharapkan pertolongan, namun sia-sia. Lalu kemudian, Kashima Roiko-san mencoba merangkak ke sebuah gedung terdekat dengan susah payah, tapi ia terjatuh. Karena kehilangan terlalu banyak darah, Kashima Roiko-san pun tak sadarkan diri. Tak berselang lama kemudian, sebuah kereta malam datang dengan sangat cepat lalu menghantam tubuh tak berdaya itu. Pada detik-detik terakhirnya, Kashima Roiko-san ini sempat sadarkan diri. Namun, dari tatapan matanya, seolah-olah ia tidak berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun, terpancar tatapan amarah
kemarahan yang teramat sangat, kemarahan yang penuh dengan dendam. Kasima Roikosang pun tewas tertabrak kereta. Tubuhnya terpotong dua di bagian pinggang. Roikosang ini pun menjadi arwah penasaran penuh amarah dan dendam karena anggota tubuh bagian bawahnya hilang. Sejak saat itu, hantu pendendam Kasima Roikosang ini pun mengembara ke seluruh Jepang, bahkan dunia, untuk mencari kakinya yang hilang. Konon katanya pada malam hari hantu ini akan muncul di kamar mandi. Jika dia bertemu seseorang, ia pun akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaanmu seandainya saat tengah malam kamu pergi ke kamar mandi, lalu kemudian mendengar suara wanita dan bertanya, apakah kamu membutuhkan kaki kananmu? Bagaimana reaksimu? Takut? Atau berdiam diri saja? Atau bahkan mengumpat? Oh tidak, jangan lakukan itu. Jangan mengumpat ataupun memaki. Sebab jika kamu menjawab demikian, maka persiapkanlah dirimu akan hal yang terburuk. Sebab hantu itu akan meloncat ke arahmu dengan sangat cepat untuk menyerangmu. Konon katanya pada malam hari hantu ini akan muncul di kamar mandi. Jika dia bertemu seseorang, ia pun akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan disinilah kamu mesti hati-hati menjawab pertanyaannya. Sebab jika kamu tidak dapat menjawab pertanyaannya dengan benar, maka hantu Roikosang itu akan merobek kakimu sebagai gantinya. Lalu kita mesti bagaimana? Nah, jika hantu Roikosang itu bertanya padamu, di manakah kedua kakiku? Jawabanmu adalah, kakimu berada di sebuah rel kereta api di Meissen. Setelah menjawab pertanyaannya, apakah kamu akan selamat? Oh, tentu tidak. Kamu jangan senang dulu. Sebab setelah itu, hantu Roikosang ini pun masih akan bertanya lagi. Siapa yang memberitahumu bahwa kakiku berada di sana? Jika kamu menjawab pertanyaannya dengan menyebut namanya hanya Kasima Roiko atau Kasima saja, dia akan menyerangmu. Sebab di Jepang ada nama kehormatan yaitu Sang. Sama halnya seperti menaikkan posisi saat bicara. Kata ini adalah kata yang sangat umum dan paling standar digunakan pada siapapun dan dalam kondisi apapun, bisa digunakan untuk pria maupun wanita. Jadi, kamu pun harus menjawabnya dengan lengkap. Makasih masa. Atau kamu juga bisa memanggilnya dengan Kasima sama sebanyak 3 kali. Maka hantu itu pun akan hilang. Karena sama merupakan panggilan kehormatan yang lebih tinggi kedudukannya. Merupakan panggilan kehormatan yang bisa diartikan sebagai tuan. Bisa digunakan untuk memanggil orang yang sangat dihormati seperti raja, bos, ataupun memimpin. Pokoknya orang-orang yang sangat dihormati. Semoga paham dengan penjelasan singkat ini. Ada juga yang menjelaskan bahwa jika kita hanya menyebutnya dengan Kasima, karena singkatan dari nama Kasima adalah
K dari kata kamen berarti topeng. Si dari kata sini artinya orang yang sudah mati. Sedangkan ma setan. Beberapa orang yang melihat akan berkata bahwa Riko-san itu cantik, sebab kemunculannya selalu di malam hari. Kamu tidak akan bisa melihat wajahnya karena gelap, atau wajahnya selalu tertutupi oleh rambutnya, sehingga yang terlihat hanya mulutnya saja. Tahukah kamu, ternyata sosok gadis muda yang telah menjelma menjadi hantu penuh amarah dan dendam itu membawa senjata. Senjatanya adalah sabit yang dia pegang di tangan kirinya, atau terkadang dia akan membawa gunting di tangan kirinya. Perlu diingat dan kita ketahui bahwa setelah kita mendengar kisah hantu Riko-san ini, sebenarnya dirinya sama sekali tidak suka jika kematiannya diketahui orang lain. Karena itu, banyak orang-orang yang menuturkan bahwa setelah mendengar kisahnya akan dihantui dan ia akan muncul 1 bulan setelahnya.